Silakan Romo. Masih on mute, Romo. Oke, suara saya sudah terdengar? Sudah jelas. Sudah jelas ya? Oke, Jelas Romo. jelas ya? Ya, Bentar ya. jelas Romo. Oke, baik. Selamat sore, saudara-saudariku. Selamat sore. Kita Selamat ketemu sore. lagi. Sore hari ini kita mau membicarakan, mau mendalami manfaat rutin mengaku dosa. Kita semua tahu kalau sakramen itu adalah tanda dan sarana keselamatan Allah. Jadi sakramen tobat itu tanda keselamatan Allah, juga sarana keselamatan Allah. Kalau kita mau selamat, kita perlu mengikutinya, kita perlu melakukannya. Nah, tentu sakramen itu ada landasan kitab sucinya. Saya ambilkan dari Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 23. Anda semua tentu masih ingat ketika Yesus bangkit, ya, ia menampakkan diri kepada para muridnya dan kemudian menghembuskan Roh Kudus kepada mereka dan mengatakan, siapa yang dosanya diampuni akan diampuni. Siapa yang dosanya tidak diampuni, tetap ada dosanya itu. Kemudian dari kitab Yakobus bab 5 ayat 16, ya, Yakobus itu mengingatkan kita untuk saling mengaku dosa dan berdoa. Itu bisa menyembuhkan. Nah, sekarang mari kita bicara sebentar. Kenapa kok orang Katolik itu segan mengaku dosa? Ya. Padahal di dalam gereja itu begitu banyak orang kudus yang sangat memanfaatkan sakramen tobat. Salah satu alasan itu adalah dosa itu tentu membawa kenikmatan, membawa kenyamanan. Nah, ini menghalangi orang untuk menyadari keberdosaannya. Kemudian tidak bisa kita ingkari itu pengaruh kalangan Protestan yang begitu kuat. Untuk apa mengaku dosa pada Romo, seorang manusia biasa, mengaku dosa langsung aja pada Tuhan gitu. Nah, kemudian ada sebab lain yang menyebabkan orang segan mengaku dosa, yaitu adanya rasa kecewa karena tidak segera terjadi perubahan. Beberapa orang itu lupa bahwa kita ini manusia, kita bukan mesin. Kalau mesin itu kita mau kehendaki apa, dia segera berubah, ya. Tapi kita manusia dengan jiwa, roh itu membutuhkan waktu untuk berubah. Nah, kekecewaan lain itu pada Romo, ya. Kadang-kadang orang itu salah menganggap ada Romo yang bercerita tentang pengakuan dosa seseorang, tentu tidak akan menyebutkan nama, tapi kadang-kadang orang menganggap bahwa Romo itu menceritakan dia, padahal bukan, gitu ya. Nah, kemudian ada pengaruh psikologi modern. Nah, psikologi modern itu mengajarkan bahwa
berbuat salah itu sangat manusiawi. Ya. Tapi kita diajarkan oleh Tuhan supaya menjadi sempurna seperti Bapa di surga. Ya. Nah, tempat itu juga bisa menjadi halangan orang untuk mengaku dosa. Tempat yang terlalu terbuka, jadi romonya bisa langsung melihat yang mengaku dosa, atau yang mengaku dosa bisa langsung melihat romonya, itu ada kalanya menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, saya tidak tahu di Surabaya apakah ada tempat pengakuan yang ada sekatnya gitu ya, sehingga romonya tidak tahu siapa yang mengaku dosa, yang mengaku dosa juga nggak tahu siapa romonya, sehingga orang bisa merasa bebas gitu ya. Nah, sakramen tobat itu adalah sakramen kerahiman Allah. Dalam sakramen ini, perjalanan hidup manusia menyatu dengan kasih dan kerahiman Allah yang menyelamatkan. Mari kita mengingat sejenak ini 7 dosa pokok yang diajarkan oleh gereja kita, itu sombong, tamak, dengki, marah, cabul, rakus, malas, gitu ya. Dan jangan lupa juga ada dosa sakrilegi, ya, tidak menghormati benda-benda suci, itu ya, sakril, termasuk dosa sakrilegi. Nah, kita semua tahu kalau kita mau mengaku dosa, tentu kita perlu persiapan. Ada pemeriksaan batin dan kita mohon tuntunan Roh Kudus supaya kita betul-betul mau terbuka, mau jujur, dan berani mengungkapkan diri kita. Nah, kemudian ketika masuk ke ruang pengakuan, kita mengaku dosa kita ungkapkan rasa tobat, diberi penitensi oleh Romo, dan diberi absolusi. Kita keluar dari ruang pengakuan, kita menjalankan penitensi, dan bersyukur atas kerahiman Allah. Berikut ini saya kutipkan dari buku harian Santa Faustina. Yesus mengatakan kepadanya demikian, "Putriku, sama seperti ketika engkau menyiapkan diri bagi kehadiranku, demikian juga hendaknya engkau lakukan untuk sakramen tobat di hadapanku. Pribadi imam bagiku hanyalah tabir. Janganlah pernah menilai imam macam apakah yang kugunakan. Bukalah jiwamu dalam pengakuan seperti engkau lakukan padaku, dan ku akan mengisi jiwamu dengan cahayaku." Itu buku harian 17/25. Yang berikutnya saya kutipkan itu bagian dari film The Greatest Miracle, ini mengenai sakramen tobat. Semoga cukup jelas ini. Sebentar ya, saya carikan bagiannya.
Nah, Wah, Ya, itu tadi gambaran singkat ya tentang sakramen tobat, bagaimana Yesus tanpa kita lihat betul-betul hadir. Ya. Baik, mari kita mulai mengupas manfaat sakramen tobat itu. Yang pertama, pengetahuan diri meningkat. Nah, banyak orang suci memperjelas dalam tulisan dan pengajaran mereka bahwa pengetahuan diri diperlukan untuk bertumbuh dalam kekudusan. Pengetahuan diri apa ini ya? Jadi kita perlu mengetahui kebaikan dan keburukan kita. Nah, dengan pengakuan dosa ini, kita makin sadar kekurangan-kekurangan kita maupun kelebihan-kelebihan kita, kebaikan-kebaikan kita. Nah, kemudian kerendahan hatian Kristen itu bertumbuh. Kerendahan hatian adalah kebajikan moral yang menghalangi seseorang untuk melampaui dirinya sendiri. Tadi kita singgung sebentar, 7 dosa pokok itu diantaranya sombong, kesombongan. Ya. Nah, dengan rajin mengaku dosa, kita menjadi lebih rendah hati. Ya. Sadar bahwa kita ini seorang manusia dan tidak lebih tinggi daripada orang lain. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya tentang penyembuhan luka batin. Masing-masing dari kita itu punya luka batin. Biasanya luka batin itu kita dapat dari orang tua kita. Nah, penyembuhan luka batin itu membutuhkan cinta kasih yang besar. Dan itu kita dapatkan hanya dari Allah. Cinta kasih Allah. Yesus sudah mengorbankan dirinya begitu rupa, cinta kasihnya begitu luar biasa. Nah,
dengan menerima sakramen tobat, kita mendapatkan rahmat penyembuhan luka batin itu. Dan dengan penyembuhan luka batin, luka fisik itu juga bisa mendapatkan kesembuhan. Mari kita lanjut. Kebiasaan buruk dikurangi atau malah lama-lama bisa hilang, ya. Jadi dengan mengaku dosa rutin, kita seperti punya kesadaran, ya. Oh, aku harus hati-hati dengan dosa ini. Kalau kita mau melakukan dosa itu, seperti ada yang mengingatkan kita, sehingga kita lebih waspada, lebih hati-hati, tidak sembrono. Yang berikutnya itu pengabaian rohani diatasi. Semangat rohani bertumbuh. Pengabaian itu yang dimaksud adalah kealpaan, kelupaan. Ya. Beberapa kali misalnya kita sudah punya niat untuk rutin berdoa koronka misalnya, tapi ternyata entah alasan apa, ya apa yang kita niatkan itu tidak terwujud. Nah, dengan rutin mengaku dosa, niat-niat baik itu dikuatkan gitu ya, dan semangat rohani bertumbuh. Bukan hanya doa koronka, misalnya juga rosario dan lain-lainnya, ya. Yang berikutnya itu adalah hati nurani dimurnikan. Nah, dengan hati nurani yang dimurnikan, kita semakin cenderung memilih dan melakukan yang baik. Sudah emoh gitu ya, nggak mau melakukan lagi yang tidak baik. Jadi dengan rutin menerima sakramen tobat, jiwa kita itu makin punya ketajaman. Yang ini salah, yang ini tidak boleh dilakukan, yang ini harus terus dilakukan, harus dipertahankan seperti itu. Jadi itu manfaat dari rajin mengaku dosa. Nah, yang tidak boleh dilupakan, ya, kalau kita ikuti cerita-cerita di dalam Injil, Yesus itu kan berkali-kali menyembuhkan orang dan mengatakan dosamu sudah diampuni. Jadi ada kaitan antara dosa dengan penyakit fisik. Ini sudah pernah dibagikan oleh beberapa orang. Nah, mereka mengalami penyembuhan, ya, bahkan dari sakit yang berat, ya, sesudah rajin mengaku dosa. Nah, yang berikutnya itu adalah sakramen pengakuan dosa itu dapat membantu menyempurnakan rahmat pembaptisan kita. Nah, kita tahu kita dibaptis itu ada tujuannya untuk menjadi kudus. Ya, gereja kita supaya menjadi gereja kudus. Nah, ketika kita dibaptis, kita semua tahu dosa asal dan dosa yang ada pada waktu itu dihapuskan. Nah, kemudian dalam perjalanan hidup kita selanjutnya yang ada itu adalah dosa-dosa pribadi. Nah, dengan rutin menerima sakramen tobat, sakramen pengakuan dosa, jiwa kita menjadi bersih gitu. Dan ini membantu
sakramen pembaptisan, kita didukung untuk menjadi lebih kudus, ya. Sehingga sakramen pembaptisan kita itu betul-betul terwujud, tuh ya. Tujuan dari kita dibaptis itu terwujud. Nah, saya pikir cukup itu yang bisa saya sampaikan. Yang sering ditanyakan umat itu, seberapa seringkah Romo mengaku dosa itu? Ya, tentu kalau kita mau mengikuti seperti misalnya Mother Teresa atau Paus Yohanes Paulus kedua, itu beliau itu mengaku dosa seminggu sekali. Kalau saya mengusulkan kepada umat, paling tidak 3 bulan sekali. Kalau Anda mau sebulan sekali, itu baik juga. Saya sendiri mempraktikkan mengaku dosa sebulan sekali. Tentu ada efeknya, itu ya. Pasti seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ya. Manfaat dari pengakuan dosa itu sangat besar, sangat membantu kita dalam hidup kita, dalam pelayanan kita. Itu. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini, saya mau mengajak Anda untuk ikut menyanyikan. Kalau saya yakin sudah kenal ya dengan lagu Amazing Grace ini ya, rahmat yang menakjubkan ini ya. Karena Allah begitu mengasihi dunia, sehingga Ia betul-betul menyelamatkan orang jahanam seperti aku ini. Aku tidak layak menerima cinta kasih Allah. Aku telah berpaling daripadanya dari waktu ke waktu sepanjang hidupku. Namun demikian, kasih-Nya tetap bertahan. Tidakkah Ia meninggalkan yang 99 ekor dan mencari satu yang tersesat? Akulah satu ekor yang tersesat itu. Dan inilah kisahku. Romo, apakah sudah selesai? Ya, kalau Lagunya nggak ada suara, Romo. Iya, Belum Romo. di share Diem, sound. diem, Romo. Belum di Ini share sound. lagunya enggak ada keluar, Romo, suaranya. oh Saya gitu kira, ya. saya kira sudah Belum- selesai. Oh, belum di- sorry. Belum di Sorry. share sound. Soundnya ngomong. Oh, oke. Ya. Coba sebentar ya. Oh, oke. Ini di apa nih? Itu yang di Di- kanan atas biasanya ada share soundnya, Pak. Tapi enggak ada ini. Sebentar Oh. ya. Oke.
Ini kok nggak bisa itunya ya. Ini masih kelihatan yang di tayangan terakhir ini. Eh, Kelihatan Romo, Amazing Grace kelihatan, cuman lagunya nggak dengar. Amazing Grace-nya masih kelihatan ya. Kelihatan Kelihatan. Romo. Oke, coba saya coba ya. Kalau nggak bisa ya udah mungkin. Oh, nggak mau dia. Bentar ya. Ini saya matikan dulu. Coba. Nah, semoga bisa ini. Bisa nggak ini ya? Belum Romo. Ini Belum. nggak bisa keluar ya? Oh, Belum ada keluar suara. nggak. Gambarnya udah keluar Ada belum? Amazing Grace saja tulisan. Oh, ininya ada keterangan ini nggak ada? Nggak ada Romo. Nggak Ada. ada ya? Oh Kayak- ya. Kayaknya Romo nggak ada signal deh. Ininya nggak bisa nggak gerak-gerak. Biasanya muter-muter ini nggak. Oh ya ya. Tapi muka saya masih kelihatan ya. Masih Romo. Oke, kalau begitu ya kita cukupkan ya ini kalau nggak bisa muncul ini ya. Jadi ini lagunya Amazing Grace, gitu ya, rahmat yang menakjubkan, gitu ya. Ya. Oke, demikian saudara-saudariku. Terima Wah, kasih ya, Romo Dismas untuk renungan mengenai manfaat mengaku dosa rutin sehingga kita paham, memahami, dan kita mau mempraktekkan untuk lebih kontinu mengaku dosa dan tidak menunda-nunda dalam mengaku dosa karena itu suatu rahmat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Untuk apa kita tunda-tunda ya Romo? Terima kasih. betul. Ya, Kami mohon Romo untuk memimpin doa penutup dan berkat penutup untuk kami Romo. Terima kasih. ya, mari. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah yang Maha Rahim, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau senantiasa menyalurkan, mengaruniakan kerahiman-Mu kepada kami para pendosa ini. Engkau sungguh ingin kami hidup dengan damai, dengan sukacita, dan dalam kekudusan. Kau selalu mau membantu kami. Doronglah kami agar sungguh bersedia meluangkan waktu bertemu muka dengan putramu sendiri di dalam sakramen pengakuan dosa. Bantulah kami agar yakin bahwa Ia sungguh hadir. Amin. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima Tuhan, kasih Romo. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Allah yang Maha Rahim dan Maha Kasih senantiasa memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Terima sekali. kasih. Mohon waktunya, teman-teman, mohon waktunya Bapak Ibu, teman-teman untuk mendengarkan beberapa pengumuman sebagai